Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Zinur Rahmat, NPM 247820066 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 2B. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Jaringan Komputer satu, yaitu tugas video ya, praktikum pada web Netaket 11.7.5 paket tracer subnetting skenario. Nah, mungkin langsung saja nah di sini bisa kita lihat setelah kita membuka pada bagian Cisco paket tracernya, di sini kita akan langsung dipaparkan langsung sudah disediakan sebuah desain topologi yang mana pada desain topologi ini terdapat beberapa perangkat, yaitu terdapat dua buah perangkat router, empat buah perangkat switch, dan untuk PC terdapat empat buah. Nah, pada 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 desain topologi ini kita bisa lihat terlebih dahulu perangkat mana aja yang akan kita setting atau kita konfigurasi pada Vertigom kali ini. Nah, pada bagian check result-nya yaitu assessment items, di sini kita dapat tiga perangkat yang harus kita konfigurasi pada topologi tersebut, yaitu pada bagian PC 4, kemudian router 1 dan switch 3. Nah, namun sebelum kita mulai mengkonfigurasi, di sini bisa kita lihat terdapat address table gitu. Terdapat address table, namun pada bagian address table ini banyak yang masih kosong. Contohnya seperti pada bagian IP addressnya, di sini masih kosong semua. Subnet masknya juga masih kosong semua. Kemudian pada bagian default gateway-nya juga masih kosong semua. Nah, kita lanjut lagi pada bagian instruksi part 1 design and IP addressing scheme. Step 1, subnet the 192.168.100.0/24 network into the appropriate number of subnets. Dan di sini juga terdapat beberapa pertanyaan. Salah satu dari pertanyaannya yaitu based on the topology, how many subnet are needed? Ya, bisa dibilang pertanyaan ini mengacu pada bagian pertanyaan yang mana ada menanyakan mengenai subnet yang bisa kita pakai gitu loh. Nah, bisa kita lihat juga di topologi yang sendiri sudah ditunjukkan bahwasannya untuk pada bagian subnet atau host yang kita pakai tersebut yaitu pada seluruh jalur itu seperti pada bagian jalur switch 1 di sini diminta untuk memberikan 25 host, kemudian suite 2 juga 25 host, begitupun juga dengan suite 3 dan suite 4. Nah, mungkin langsung saja kita hitung. Berikut akan saya tampilkan notepad. Langsung kita hitung aja ya. Sebentar, ini gimana sih ngecilinya? Pindahinnya gimana sih? Biar kelihatan ya. Sorry. Kadang-kadang termasuk gitu. Sorry. Nah, kita kecilkan dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti pada bagian soalnya tadi, pada bagian step pertama itu terdapat IP, yaitu IP-nya itu 192.168.100.0/24. Nah,
Ini 192.168.100.0 ini merupakan network yang harus kita berikan di topologi tersebut. Namun, seperti pada yang ditunjukkan pada bagian topologi tadi, itu kita diminta hanya untuk memberi diminta untuk memberikan subnet, yang mana subnet itu tuh cukup untuk memberikan kepada masing-masing PC 25 host. Sedangkan yang bisa kita lihat pada bagian networknya di sini slash-nya 24, yang mana jika slash 24 tersebut itu menunjukkan bahwasannya subnet masknya yaitu oh, bukan subnet masknya ya, menunjukkan bahwasannya pada bagian slash 24 ini menunjukkan host yang bisa kita pakai pada bagian slash 24 ini yaitu terdapat 256. Sedangkan 256 ini jika kita gunakan untuk 25 host itu masih banyak yang host-host yang nggak kita pakai gitu. Jadi sayang. Jadi kalau untuk kita memakai 256 host ini kemungkinan terdapat sisa yaitu 226. Sisa 226 host. Dikarenakan yang kita pakai hanya 25 25 host. Jadi, nah, kita enter lagi. Untuk subnet mask pada bagian slash 24 ini yaitu 255 255 255.0. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk menghitungnya itu kita perlu merubah yang mana tadi subnet masknya ini dalam bentuk biner. Dan untuk menghitungnya itu kita perlu merubahnya pada bagian desimal ya. Nah, sebelum itu di sini saya akan memberikan ya kayak semacam bahasanya itu angka magic. Angka magic di sini terdapat angka magic itu terdiri dari 8 oktet ya, 8 bagian. 128 setelah satu bagi 128 128. Itu intinya angka magic ini kita buatnya tuh dari angka 12, bukan dari angka 128 sih, tapi kebanyakan orang untuk menggunakan angka magic ini mulai dari 128. Nah, membuat angka magic ini yaitu kalau kalau kita mulai dari angka 128 itu kita bagi dua. Nah, kita bagi dua dulu 128 dibagi dua yaitu 64 ya. Kemudian kita bagi dua lagi jadi 32. Kita bagi dua lagi jadi 16. Kita bagi dua lagi jadi 8. Kita bagi dua lagi jadi 4. Kita bagi dua lagi jadi 2. Kita bagi dua lagi jadi 1. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini sudah terdapat 8 oktet. Cukup sampai. Nah, untuk angka magic itu cukup sampai satu aja. Karena kan untuk satu kalau kita dibagi dua itu nggak bisa lagi. Bisa, tapi cukup meribetkan. Nah, untuk menghitungnya, ini kan tadi subnet mask dari ini ya, dari slash 24. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita ubah dulu subnet masknya dari angka biner ke angka desimal ya. Nah, angka desimal itu kita nyarinya itu menggunakan angka magic yang sudah disediakan sini ya. Contohnya, langsung saja mungkin ya tanpa ini. Untuk angka desimal di 255 ini yaitu satu 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 ya.
titik, satu, 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 titik lagi. Nah, sedangkan untuk nol itu udah pasti nol ya, teman-teman. Udah pasti nol ya, nol, nol, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau teman-teman semua misalnya bertanya nih, kenapa kok dari angka desimal 255, angka biner 255 ketika diubah ke desimal itu kok jadi 111? Nah, ini nih teman-teman kita hitungnya itu dari angka magic yang sudah kita sediakan tadi ini. Nah, cara ngitungnya tadi, nah, apakah gini, ini teman-teman ya, apakah 128 ini cukup untuk 125 untuk 2555? Berat cukup ya teman-teman. Kalau misalnya cukup kan eh enggak deng, dari angka desimal ya. Maaf dari tadi salah kayaknya. Dari angka desimal kita ubah ke angka biner. Yang mana di angka biner ini teman-teman cuma terdiri dari dua angka yaitu angka satu dan angka nol. Nah, jadi ini angka binernya ya. Ini angka biner. Nah, ini angka desimalnya. Nah, nah teman-teman, untuk angka desimal 255, 255 apakah 2128 ini masih cukup untuk masih masuk ke dalam 255? Masuk, teman-teman ya. Karena kan 255 ini lebih dari 128 masuk. Nah, untuk pada bagian sorry 64 1255 ini tadi ketika kita dikurangin 128 itu sisanya seperti teman-teman. Sisanya yaitu coba malum 128 255 255 dikurang 128 ya teman-teman. Satu hasilnya itu yaitu 127. Nah, sedangkan pada bagian 6 127 itu sudah lebih ya teman-teman dari angka 64. Berarti kita kita tandain jadi satu juga. Nah, selanjutnya itu sama kayak tadi. 127 tadi itu kita kurangin 64. Nah, setelah kita kurangin 64 yaitu hasilnya 63. Apakah 63 masih mas? Kemudian 32. Apakah 64 ini masih masuk ke dalam 32? Lebih ya teman-teman. Kita satuin juga. Kemudian selanjut selanjutnya 63 tadi kita kurangin 32. 30 teman-teman. Nah, 31 teman-teman. Sorry. 31 juga masih lebih dari 16. Kita satuin juga. Intinya di sini ya teman-teman. Ketika masih melebihi itu berarti satu, satu melebihi satu teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, maka dari hasil 2555 ini tadi ketika kita masukkan ke dalam angka biner itu hasilnya 1111 teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita masuk ke inti dari pembahasan kita yaitu di sini kita akan mencari 25 host. Sedangkan untuk 25 host ini bisa dibilang cukup ini ya teman-teman. Slash yang disediakan tadi slash 24, sedangkan slash 24 host yang dipakai 256. Cukup masih banyak sisa. Kita turun ke slash 25. Slash 25 ya teman-teman. Yang mana slash 255 ini untuk host yang bisa kita pakai yaitu 256 ini dibagi 256 dibagi 2 yaitu 128. Nah, 128 juga masih terbilang cukup banyak sisanya.
maka kita naikin lagi slashnya slash ke slash 26. Nah, 123, 123 lagi, 128. Nah, di sini juga jangan lupa kita ubah ya teman-teman. Kita ubah jadi satu, maka di sini otomatis 25 dari 255.25.0 jadi 255.128. 128. Nah, sedangkan untuk 128 sendiri itu untuk masih sisa untuk 25 host, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi, naikin lagi ke slash 26. Slash 26 itu untuk host yang bisa kita pakai yaitu 128 dibagi 2 itu 64. 64. Nah, di sini sudah makin berkurang dan makin mendekati dengan 25. Cuman masih banyak bisa bisa masih banyak sisanya. Oke, kita turun lagi slash 27. Nah, slash 27. Nah, jangan lupa di sini kita ubah teman-teman. Kita ubah juga di sini. Berarti 128 tambah 128 tambah 64 itu 192. Berarti kita di ujung subnet masknya kita ubah jadi 192. Nah, sedangkan untuk kita memakai 126 juga masih sisa. Maka kita turun ke 127 yaitu 32. Nah, 32 udah mulai mendekati dengan 32 host ini udah mulai mendekati dengan 25 host. Nah, di sini kita ubah juga jadi satu. Nah, jadi 224, teman-teman. 224. Nah, 224 ini dari mana? Dari 128 ditambah 64 ditambah 32. Nah, ini subnet masknya. Nah, setelah 32, teman-teman. Ini kan tadi semakin naik slashnya ya, teman-teman. Semakin naik slashnya, maka makin dibagi dua. Berarti 32 dibagi 2 itu 16. Sedangkan yang kita butuhkan yaitu 25 host. Berarti ini udah kurang ya teman-teman. Kurang satu pun nggak bisa dipakai lagi. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Nah ini udah nggak bisa kita pakai. Otomatis yang kita pakai berarti sudah 7 dong. Ya, sudah 7, 32. Ya berarti 32 host yang bisa kita pakai. Sedangkan subnet emasnya yaitu ini 255, 255, 255, 224. Nah, nah bisa kita lihat pada bagian topologinya ya teman-teman. Sorry, maaf ya. Nah, bisa kita lihat bisa kita lihat pada bagian topologinya di sini terdapat tiga jalur teman-teman. Visi 1, visi 2, visi 3, visi 4. Berarti kita di sini akan mengatur IP address, IP range untuk keempat jalur tersebut. Nah, kan di sini kita pakai yang ini ya teman-teman, yang 32 host ya. Nah, untuk ke 32 host ini kan IP itu dimulai dari untuk kelasnya sendiri ya teman-teman, dimulai dari 168 100 berarti titik nol misalnya teman-teman ya. Nah, berarti untuk 32 di sini untuk range jalur pertama yaitu sampai dengan 31 teman-teman. Karena kan dihitung dari nol. Kalau kita ngitung dari satu, ya berarti hasil di sini 32. Kemudian untuk jalur kedua 192, 168, 100 titik karena 31 berarti kita mulai dari 32 sampai dengan 32 ditambah. Nah, untuk 32
kita tambahkan dengan jumlah hostnya tadi 32 lagi. Maksudnya gimana ya? 32 tambah dengan 32 64 teman-teman. Sedangkan 32 sudah kita masukkan pada bagian IP pertama. Berarti di sini 63 untuk jalur ketiga yaitu 63 di sini berarti 64. 64 tambah 32 itu hasilnya yaitu 96. Sedangkan 64 sudah kita masukkan. Jadi sisa di sini berarti 93. 93. Untuk jalur terakhir yaitu 64 tambah sampai dengan 64 lagi. 94. 95 di sini teman ya. 95 karena kan tadi 96 hasilnya ya. Berarti ini dari 96 sampai dengan ditambah 32, 96 tambah 32 hasilnya itu 128. 128 sedangkan 196 sendiri sudah kita pakai di pertama. Berarti tinggal 91. Berarti tinggal 127. Nah, di sini sudah kita dapat untuk range IP setiap jalurnya. Setelah kita hitung, barulah teman-teman kita mulai pengkonfigurasian. Ya, kita coba setup apakah berhasil atau enggak. Itu yang penting kita udah usaha. Nah, coba untuk konfigurasi. Nah, kenakan tadi pada bagian check result, assessment item di sini yang kita konfigurasi cuma pada bagian PC 4, R1, S2, teman-teman. Cuma tiga perangkat tersebut ya. Jadi langsung saja kita setting pada bagian R1-nya ya teman-teman. Untuk R1-nya kita setting ke config sini. Ke CLI kita konfigurasi pada bagian router yang menggunakan command line interface. Pertama kita aktifkan terlebih dahulu, enable, kemudian kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal, baru kita setting teman-teman. Nah, kita di sini akan konfigurasi pada bagian pertama yaitu interface gigabit 00. INT gig bisa disingkat ya teman-teman 0/0, kemudian enter, kemudian kita berikan IP-nya. IP address, IP address 192.168.100 dikarenakan tadi kita mulai dari 0 sampai dengan 31. Nah, itu teman-teman 0 sedangkan ujung host host 0 dari 32 tersebut itu untuk 0 sendiri itu udah dipakai buat network teman-teman. Jadi gak bisa kita gunain lagi untuk pada bagian IP address karena dia udah bagian IP networknya teman-teman. Jadi kita mulai dari 1. Nah, sub and masknya tadi 255, 255, 255 dikenakan kita menggunakan /27 berarti di sini 224 teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi pada bagian interface kedua yaitu gigabit gigabyte 01. Kita enter. Kemudian kita berikan IP addressnya lagi 192.168.100 kena kita tadi jalur ini kan jalur kedua ya teman-teman gigabit 01 ini. Jalur kedua tadi kan mulainya dari angka 32 sampai 63. Nah, di sini kita menggunakan 33 teman-teman. Kita lebihkan satu lah ya.
Tuh subnet masknya sama, semua jalur sama ya teman-teman menggunakan subnet mask yang sama yaitu 224 karena kan semuanya 25 host berarti semuanya menggunakan /27. Kita enter lagi dan shutdown, kemudian kita hmm. Nah, untuk pada bagian konfigurasi router satu, kayaknya udah selesai sih teman-teman. Tapi coba kita cek dulu di cek resultnya ya. Untuk R1 sini sudah centang semua berarti udah selesai. Lanjut kita setting pada bagian apa tadi? S3 ya teman-teman. Nah, S3 kita setting pada bagian S3. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal, dikarenakan pada bagian switch ini kita disuruh mengkonfigurasi untuk bagian VLAN ya teman-teman. Berarti kita konfigurasinya VLAN INT, VLAN 1, kita enter IP address, IP address ini kan S3 ini teman-teman. Ini kan udah masuk ke jalur ketiga ya. Sedangkan pada bagian jalur ketiga tadi kita itu mulai dari angka 64 sampai dengan 95. Berarti IP address-nya itu 192.168.100 titik. Ya kenakan 64 itu host pertama ya teman-teman dari host pertama dari ininya apa namanya jalur tersebut, maka kita menggunakan host yang aman-aman aja teman-teman ya, jangan di pertama. Naik satu lah, yaitu 666, kita naik 255, 255, 255 titik 224. Kemudian kita enter lagi, kita no shutdown. Selanjutnya itu kita juga memberikan IP default gateway-nya. IP default gateway 92.168.100 titik. Nah, ini teman-teman saya lupa ya teman-teman. Sebenarnya untuk dari ketiga dua host yang tersedia tadi itu tuh dipakai 30 teman-teman, dikarenakan duanya itu sudah dipakai untuk network kemudian dan dipakai untuk sub ini default default gateway. Jadi untuk jalur jalur kan jalur ketiga ini kan dia memerlukan ini default gateway ya teman-teman. Jadi ini kenakan tadi 64 sudah kita pakai buat networknya, kemudian kita naik lagi ke 65 udah dipakai buat default gateway-nya. Yang ke 6 ke 66 tadi udah dipakai buat IP address, kemudian berarti 65 teman-teman kita dipakai buat IP default gateway. Titik 224 IP default gateway. IP address teman-teman sebenarnya. Enggak pakai subnet mas teman-teman. Klik enter. Default default IP default. Guys, kita INT VLAN-nya belum teman-teman kayaknya ini. INT udah selesai kan teman-teman? Kayaknya udah berhasil ya. Nah, udah berhasil untuk kita penambahan IP di pulau gateway-nya.
Dah, kemudian kita lanjut untuk konfigurasi terakhir yaitu pada bagian PC 4. Nih, kenalkan PC 1 nggak bisa dibuka, karena emang udah dikonfigurasi duluan, nama yang punya topologi, kita ke PC 4, kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP address. Kita isi di sini 192.168.100 titik. Nah, kan PC 4 ini jalur 4 ya teman-teman. Jalur 4 tadi kan kita mulainya dari 196 96 sampai 127 teman-teman. Nah, dikenakan 96 ya teman-teman, angka pertama itu udah kita pakai buat network, kemudian angka kedua naik satu itu angka 97 udah kita pakai buat default nanti default gateway-nya. Berarti kita harus memakai selain daripada angka tersebut 9697. Kita di sini pilih aja yaitu 9, kita pilih yang aman aja lah ya teman-teman. Kita pilih yang terakhir mendekati thread terakhir lah ya. Malah bahkan terakhir banget kayaknya. Di sini kita ubah bukan 255.0 tapi 224 teman-teman. Dua 168 100 titik 126 224 default gateway-nya 192 168 197. Kemudian kita X. Kita cek result di sini sudah. Ya, bisa kita lihat di sini sudah tercentang semuanya yang berarti kita sudah berhasil. Dan di sini juga sudah pada bagian completion kita sudah 100%. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk pada bagian sesi ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.